Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop elektron. Nah, kita ketahui bahwa mikroskop itu adalah sebuah alat yang dapat membantu kita untuk melihat objek atau benda yang sangat kecil. Maka, mikroskop elektron mampu melakukan perbesaran objek sampai 2 juta kali yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar. Mikroskop elektron ini juga memiliki lensa, tetapi berbeda dengan mikroskop optik. Jenis lensanya itu berupa magnet. Kenapa berupa magnet? Karena sifat medan magnet ini bisa mengontrol dan mempengaruhi elektron yang melaluinya, sehingga bisa berfungsi menggantikan sifat lensa pada mikroskop optik. Lalu, kekhususan lainnya yaitu mikroskop elektron jika melakukan pengamatan objek harus dalam kondisi hampa udara. Kenapa? Karena sinar elektron akan terhambat alirannya bila menumbuk molekul-molekul yang ada di udara normal. Sehingga jika pengamatan objeknya berkondisi vakum, tumbukan elektron molekul bisa dihindari. Lalu, sifat dualisme partikel gelombang memungkinkan penggunaan elektron sebagai pengganti cahaya dalam mikroskop elektron, sehingga dapat meningkatkan daya resolusi mikroskop dari orde mikro menjadi angstrom. Nah, maka kita dapat mengamati benda-benda dalam ukuran nanometer seperti sel darah merah, protein, dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya ada sejarah penemuan. Nah, pada awalnya tahun 1873, Hermann dan Ernst Abbe itu adalah seorang ahli fisika yang mendemonstrasikan bahwa resolusi optis bergantung pada panjang gelombang dari sumber cahaya. Lalu pada tahun 1924, Louis de Broglie memperkenalkan teorinya mengenai gelombang elektron yang menyatakan bahwa partikel bergerak kemanapun memiliki gelombang yang terkait dengannya. Lalu pada tahun 1926, Hans menunjukkan bahwa lensa magnetik dapat digunakan untuk mengarahkan elektron. Mirip seperti lensa optikal dapat digunakan untuk mengarahkan cahaya. Lalu pada tahun 1932, Ruska dan Knoll membuat mikroskop elektron pertama, yaitu berupa mikroskop transmisi elektron. Lalu pada tahun 1934, Elmarton mempublikasikan gambar tangkapan mikroskop elektron pertama tentang spesimen biologis, namun mikrograf tersebut masih berkualitas rendah. Lalu selanjutnya Albert Claude pada tahun 1947 mulai mengembangkan dari mikroskop tersebut. Hingga sampai sekarang mikroskop tersebut masih mengalami perkembangan. Nah, selanjutnya ada macam-macam mikroskop elektron. Nah, mikroskop yang pertama yaitu mikroskop transmisi elektron atau TEM. Cara kerjanya mirip seperti proyektor slide, di mana elektron ditembuskan ke dalam objek pengamatan dan pengamat mengamati slide hasil tembusannya pada layar. Nah, fungsi dari TEM ini yaitu dapat menganalisis morfologi, struktur kristal, dan komposisi spesimen. Nah, selanjutnya ada mikroskop pemindai elektron atau SEM. Cara kerjanya itu pertama, sebuah pistol elektron memproduksi sinar elektron dan dipercepat dengan anoda. Lalu lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel. Nah, lalu sinar elektron yang terfokus memindai atau scan keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh koil pemindai. Ketika elektron mengenai sampel, maka sampel akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirim ke monitor. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, perbedaan dari SEM dan TEM. Nah, jadi kalau pada TEM itu sampel yang disiapkan sangat tipis sehingga elektron dapat menembusnya, kemudian hasil dari tembusan elektron tersebut yang diolah menjadi gambar. Sedangkan pada SEM, sampel tidak ditembus oleh elektron sehingga hanya pendaran hasil dari tumbukan elektron dengan sampel yang ditangkap oleh detektor dan diolah. Jadi perbedaannya nih terlihat dari gambar ya. Kalau misalnya TEM, sampelnya itu diletakkan di sini sehingga si elektron itu dapat tembus, maka harus setipis mungkin objeknya atau sampelnya. Lalu kalau SEM itu sampelnya disimpan di sini sehingga si elektronnya nggak akan tembus gitu. Nah, adapun kelemahan dari mikroskop transmisi elektron itu hanya meneliti area yang sangat kecil dari sampel, perlakuan awal dari sampel cukup rumit sampai bisa mendapatkan gambar yang baik, dan juga elektron dapat merusak atau meninggalkan jejak pada sampel yang diuji.
Nah, untuk kelemahan mikroskop pemindai elektron atau SEM, yang pertama memerlukan kondisi vakum, terus hanya menganalisa permukaan, kemudian resolusi lebih rendah dari TEM, dan sampel harus bahan yang konduktif. Jika konduktor, maka perlu dilapisi logam seperti emas. Nah, kemudian ada mikroskop pemindai transmisi elektron atau STEM. Nah, ini merupakan pengembangan dari TEM, tapi sistem kerjanya itu mirip dengan SEM. Optik elektron terfokus langsung pada sudut yang sempit dengan memindai objek menggunakan pola pemindaian, di mana objek tersebut dipindai dari satu sisi ke sisi lainnya, yang menghasilkan jalur-jalur titik yang membentuk gambar seperti yang dihasilkan oleh CRT pada televisi atau monitor. Nah, selanjutnya ada mikroskop elektron pemindai lingkungan atau SM. Nah, ini tuh merupakan pengembangan dari SEM. Kenapa dikembangkan? Karena jika objeknya itu tidak memenuhi syarat TEM ataupun SEM, maka dia dapat dipindai oleh mikroskop elektron ini. Karena kalau misalnya dipaksakan melakukan pengamatannya itu menggunakan SEM konvensional, perlu ditambahkan beberapa trik agar memungkinkan. Nah, seperti itu. Jadi, teknologi SM ini dapat meneliti sebuah objek yang berada pada lingkungan yang menyerupai gas yang bertekanan rendah. Dengan kata lain, dapat meneliti objek dalam keadaan kering maupun basah. Selanjutnya ada mikroskop refleksi elektron atau REM. Sesuai dengan namanya, refleksi berarti dia menggunakan pantulan. Nah, cara kerjanya itu sama seperti cara kerja TEM, namun sistem ini menggunakan deteksi pantulan elektron pada permukaan objek. Teknik ini secara khusus digunakan dengan menggabungkannya dengan teknik refleksi difraksi elektron dan juga teknik refleksi pelepasan spektrum energi. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.